Ini adalah Napoleon Bob Benda 250cc. Secara tampilan, ini bisa dibilang kalau versi gua ya, the best dari kelas 250cc dengan konfigurasi mesin V-engine. Jadi ini udah paling unik. Di mana letak keunikannya? Tentu aja di bagian sok depannya yang menurut gua kece banget. Kalian pasti setuju. Tapi, apakah tampilan yang kece ini ketika dipakai jalan handlingnya enak? Apakah tarikannya oke? Apakah suaranya sebagus tampilannya? Langsung aja gua mau bacain tentang Napoleon Bob Benda 250 ini. Real, nggak ada endorse-endorse atau apapun. Langsung aja di episode ini kita bakal test ride motornya. Kita mulai videonya. Buat kalian yang ngikutin channel gue ya, di episode kali ini gue nggak akan nge-review motornya. Karena apa? Karena kemarin gue udah sempat nge-review motor ini, walaupun nggak detail banget, itu saat motor ini pertama kali launching di IMS 2025. Dan kalau kalian ngikutin juga, ya gua SPK motor ini, gua beli motornya ini by the way dengan harga 80 jutaan ya. Untuk kelas 250cc V-engine ini termasuk kayaknya sekarang yang termahal ya kalau gua nggak salah. Tapi gua nggak tahu ada yang lebih mahal. Kalau kalian tahu lebih mahal, langsung aja tulis di kolom komen. Seperti tadi gua bilang di episode kali ini gua nggak akan review tapi gua akan langsung test ride. Jadi nanti harapannya kalian bisa tahu nih kekurangan dan kelebihan apa yang dimiliki sama si Napoleon Bob 250 ini. Karena secara tampilan udah oke, tapi belum tentu dipakai riding. Apakah tarikannya oke dan lain-lain. Ini pure gua nggak di endorse, ini motor dipinjemin doang, tapi gua tetap di sini akan review jujur sejujur-jujurnya. Oke, langsung aja ya kita test ride motornya. Yuk. Nah, sekarang gue akan ngasih tahu beberapa poin kelebihan dan kekurangan di motor Napoleon Bob Benda 250 ini. Setelah tadi gue experience sendiri atau ngerasain riding langsung pakai motornya cuy. Kita langsung masuk aja. Kekurangan. Poin pertama adalah ketika tadi gue pakai jalan motornya, jujur pertama kali gue ngerasain keluar dari gerbang gitu ya, itu handlingnya nggak kayak motor pada umumnya. Benar-benar ini handlingnya beda banget kalau misalnya kalian berharap ini kayak motor biasa. Enggak cuy. Kenapa? Nah, salah satu faktornya adalah karena suspensi depannya yang modelnya menurut gua unik banget cuy ya. Cuman di balik modelnya yang unik itu membawa satu kelemahan. Kelemahannya adalah bobotnya jadi berat. Kita jalan-jalan komplek dulu ya, nyobain suspensi depannya. Ini ada polisi tidur. Waduh, ya. Ini kalau kalian lihat bagian depannya ternyata gue cukup terkejut bagian sini nih. Dia gerak-gerak main gitu cuy, kayak cangcorang gitu ya. Dia kalau jalanan rusak aja dia juga reboundnya kelihatan main gitu. Gue pikirnya tadi cuma gimmick doang dan rasanya ternyata cukup empuk, cukup nyaman. Di depan ada tikungan yang cukup patah, gue mau belok coba ini ya. Iya, belok ke kanan. Wah, ternyata berat cuy ya. Emang handlingnya lumayan berat, bukan karena performa shocknya yang gimana-gimana atau komsternya berat, tapi emang karena suspensi depannya itu berasa ngebandul banget. Skemanya itu emang dia di depan itu banyak besi-besi tambahan. Biasanya kalau motor biasa itu cuma teleskopik doang gitu kan ya. Ini tuh banyak besi tambahannya gitu. Jadi bikin minusnya tambah berat kalau pas lagi belok. Cuman nggak yang berat-berat gimana banget. Kita tes kestabilannya. Gue mau lepas tangan. Yoi. Wow. Kita coba sekali lagi kestabilannya. Ini agak kenceng, gigi 4. Wih, stabil cuy. Gokil. Wih, ngerem. Kalau misalnya gue bisa analogiin ya, ini tuh ibarat kalian dulu waktu kecil naik sepeda BMX yang di roda depannya itu ada jalu dan di bagian depannya itu dinaikin atau jalunya itu dinaikin sama bocil. Itu kan jadi berat di depan kan? Nah, analoginya kurang lebih seperti itu. Tapi tentu aja nggak se-ekstrim itu ya. Dalam momen-momen tertentu, kalau misalnya jalanan lurus atau keluar dari komplek, itu masih aman, nggak terlalu berasa. Tapi kalau tikungannya itu udah agak patah, 90 derajat, nikung belok komplek, terus nyelap-selip di lampu merah, mobil, itu berasa banget cuy. Itu berasa banget dan mesti ada ekstra tenaga buat nahan
atau nge-counter sih bagian stangnya. Apalagi kalau puter balik ya, itu gokil sih, puter balik berasa banget tuh. Hati-hati kalau misalnya kalian nggak biasa naik motor-motor gede gitu ya. Walaupun radius puternya ya lumayan lah ya, gue nggak bisa bilang cukup lebar, tapi nggak cukup sempit juga. Tapi berasa banget tuh karena dia udah tiba-tiba nge-counter sendiri gitu, kita harus kuat gitu nahan stangnya. Selebihnya sih sebenarnya nggak ada masalah ya, mulai dari nikung, stabil, dan yang cukup mengagetkan adalah walaupun bentuknya ini nggak biasa ya, ternyata it works, benar-benar kayak oke banget gitu loh. Lewatin posisi tidur, bagian fork depannya itu kelihatan dia main gitu. Bahkan di jalanan rata pun suspensinya kelihatan tetap main gitu. Ngejaga getaran gitu ya di depannya itu kelihatan banget. Nah, salah satu menjadi daya tariknya juga ya gara-gara bagian suspensi depannya itu kelihatan unik banget. Yang kedua adalah posisi duduk. Jujur, gue tadi test ride tuh kurang lebih sekitar total 10 kiloan ya. Dan itu pegel banget buat gue. Yang bikin gue gak nyaman di motor ini sih udah pasti ini front control ya. Gue sebel banget nih front control kayak gini, full stepnya di depan. Jadi kaki gue tuh menjulur ke depan. Tapi ini nggak terlalu yang ekstrim banget sih front controlnya. Nggak kayak yang motor gede, HD gitu ya. Ini masih agak bersahabat front controlnya. Tapi ya tetap gue kurang cocok nih kalau pakai full step yang di depan kayak gini. Bokong itu berasa kayak cepat panas gitu. Apalagi kalau ada polisi tidur kayak gini, jadinya kayak pengen nekuk kaki ke belakang gitu. Oke, kita ketemu lampu merah di depan, macet-macetan kayak gini. Ini enak ya, posisi tinggi joknya itu nggak terlalu tinggi, jadi kaki gue napak kiri kanan kalau kalian lihat ya. Cuman emang full stepnya ke depan, jadi agak capek. Nah, nggak terlalu pendek. Buat tinggi badan 160 kayak gue, kayaknya masih cukup nyaman naik motor ini ya. Tapi ini bukan dari motornya, tapi memang cocok-cocokan aja ya sama posisi riding. Nggak di Napoleon Bob 2,5 ini aja ya. Semua motor front control itu sebenarnya gue pribadi nggak suka. Karena tinggi badan gue nggak terlalu tinggi gitu ya. Ditambah setang bawaannya si Napoleon Bob ini, dibilang tinggi nggak, dibilang rendah juga nggak. Tapi tetap dikombinasiin dengan full step yang di depan itu dengan posisi stang yang nggak terlalu tinggi ya. Jadinya itu combo yang gokil. Pinggang gua pegel, tumpuannya tuh otomatis cuman ada di jok. Jok yang lumayan tipis ini, walaupun nggak keras ya. Gua nggak bilang ini keras, tapi tipis. Tumpuannya cuma di situ doang, dan ya buat beberapa orang mungkin akan langsung berasa panas ya, termasuk gua. Kayak nggak betah gitu loh duduk lah. Balik lagi, ini kan karakter orang beda-beda ya. Ada yang sitting posturnya nyaman-nyaman aja. Buktinya Harley kan banyak-banyak aja dipakai kan. Dipakai touring juga nyaman-nyaman aja kan. Yang posisi full step front control gitu. Tapi buat gua, ini sih big no banget. Front control sama setang yang posisinya nggak terlalu tinggi. Gue nggak tahu apa gue doang atau misalnya kalian di sini juga kadang-kadang kalau minjem motor teman atau punya motor yang sitting posturnya serupa juga ngerasain hal yang sama, cepat pegel, tulis di kolom komen ya. Solusinya sih kalau masalah si front control ini nanti ketika motor gue udah datang, mungkin yang pasti pertama kali gue lakuin adalah ngerubah full stepnya jadi mid control atau sedikit agak ke belakang gitu loh. Jadi posisinya lebih nyaman buat gua. Stang sih nggak ada masalah karena itu tadi gue bilang nggak tinggi tapi juga nggak rendah. Kekurangan yang ketiga yang gue rasain sebenarnya sih ini nggak saat riding tadi ya. Kalian juga bisa ngelihat saat posisi juga nggak dipakai riding. Yaitu motor ini nggak bisa boncengan. Ya, jadi emang bener-bener single seat. Motor sebagus ini menurut gua sayang sih ya kalau misalnya emang cuma bisa dipakai sendirian doang. Tapi gua ngerti banget ya kenapa motor ini didesain untuk single rider, nggak bisa boncengan. Karena emang dari stylenya lebih cocok single rider gitu kan. Kalaupun mau boncengan, kemarin gue juga udah ngeliat-ngeliat itu ada beberapa titik poin yang bisa dipakai untuk dibikinin kayak sasis tambahan atau bracket tambahan buat boncengan yang bisa dilepas pasang. Yang modelnya mungkin agak jadi keganggu, tapi ya it's okay lah. Tetap harus ke custom untuk bisa motor ini dipakai boncengan. PR-nya ya cuma tinggal nambahin full step aja. Kalau nambahin jok mungkin gampang, tapi kita ada PR harus nambahin full step boncengan yang buat penumpangnya juga. Poin keempat, ini juga sebenarnya udah gua notice sejak awal saat mau riding. Oke guys, ini dia motornya ya. Di depan gua benda. Seperti kalian lihat nih, pilih motor warna hijau, bagian belakangnya spakbornya ini pendek banget cuy, ini udah pasti ya.
nyiprat sih, ini udah pasti kita test ride. Tapi untungnya hari ini panas jadi nggak bakal nyiprat. Harusnya mungkin kalau di belakang ini kalau nggak mau nyiprat tuh di bagian belakangnya mesti kayak ada ducktailnya lagi gitu, naik gitu ya. Tapi nggak tahu ya seberapa efektifnya ya kalau kayak gitu. Wih, canggih juga nih layarnya. Gokil, udah full color gini ya. Gue nyalain lagi. Kita lihat. Wih, benda. Ya, jadi ini dijamin sih motor ini bakal nyiprat 100%. Nggak perlu nunggu hujan, ngelewatin becekan kubangan itu juga udah pasti nyiprat. Balik lagi, gue ngerti banget kenapa dibikin seperti itu. Karena memang ngejar stylenya gitu. Ibarat itu kalau di dunia fashion tuh, beauty is pain. Anjay, ya kan? Jadi ya, mau nggak mau konsekuensinya adalah nyiprat abis-abisan. Solusinya lagi-lagi bisa aja di custom. Dengan dipasangin yang tadi gue bilang di vlog ya. Itu dipasangin kayak ala-ala ducktail gitu. Tapi jadinya bagus apa enggak ya masih belum tahu. Perlu didesain dan dibikin ulang lagi sih cuy. Nah, masuk ke bagian mesin ya. Ini poin terakhir. Poin ke-5 dan ke-6, tapi gue satuin aja biar kesannya nggak kelihatan banyak kurangnya gitu. Adalah tenaga mesin dan suara knalpot yang menurut gue terlalu alim. Pertama tenaga mesinnya dulu ya. Tenaga mesinnya itu menurut gue cukup kaget. Ini gue pikir mesin 250 cc dengan karakter seperti ini harusnya ya paling nggak lebih kenceng atau sama paling nggak sama Benelli gua gitu kan, sama si Benny gitu. Tapi ternyata nggak, tarikan bawahnya lumayan lemot ternyata untuk ketika gua bujek gasnya itu lumayan lemot dan feel-nya itu kayak naik motor Suzuki Thunder 125 yang pakai karbu vakum atau motor-motor yang pakai karbu vakum, tapi bukan motor matic, motor batangan gitu ya. Jadi begitu dibuka dia jadi kayak lemot. Bukannya nggak bertenaga, tetap bertenaga, cuman kayak sopan aja gitu nariknya. Gua sih patokannya sama Benny, sama-sama karbu vakum juga tapi tarikannya masih lebih oke gitu. Nah, gua nggak tahu, mungkin karena faktor knalpotnya ini yang ada katalisnya dengan standar Euro 3 atau 4 yang udah saking neken emisinya ya. Untuk menekan emisinya akhirnya harus dikorbanin tenaga motor ini. Kalau gua searching di internet, motor ini nggak hanya dijual di Indonesia doang, tapi worldwide, di seluruh dunia juga kayaknya ada gitu dengan model yang sama persis. Jadi salah satu faktornya itu. Mudah-mudahan ketika knalpotnya diganti dengan knalpot aftermarket atau knalpot custom, tarikannya jadi sedikit lebih keluar gitu atau berasa ya sama responsif lah sama suaranya gitu kan. Tadi juga sempet di jalan gue nyari-nyari mode, gue pikir wah ini ada modenya, jangan-jangan ini mode eco atau mode apa gitu kan, tapi ternyata gue pengen lihat deh, penasaran ini sebenarnya tuh ada modenya nggak sih, jangan-jangan gue aja yang katrok nih, nggak tahu. Kita cari-cari dulu sini modenya. Sebelah kiri sini ada tombol-tombol yang agak banyak dibanding sebelah kanan. Gue mau coba kita lihat ganti. Oke, fix guys, ini setelah gue cari-cari ternyata nggak ada riding mode-nya ya. Gue pencet-pencet, jadi ya udah kita lanjut aja. Jadi ya memang cuman seperti ini dan ya mudah-mudahan aja ganti knalpot, suaranya jadi lebih keluar, tenaganya juga jadi lebih keluar. Udah cukup gue ngomongin kekurangan dari apa yang tadi gue rasain ketika test ride motor ini. Sekarang gue mau ngomongin kelebihannya. Dan kelebihannya ini sebenarnya nggak harus di test ride sih. Karena apa? Karena kelebihan yang pertama menurut gue yang ada di motor ini, nomor satu adalah modelnya yang timeless. Kalau kalian lihat, modelnya itu udah vintage banget ya. Ala-ala motor board tracker. Walaupun motor ini disematkan istilah atau embel-embel Bob, Napoleon Bob 250. Bob tuh mungkin istilahnya lebih ke bobber gitu ya. Tapi menurut gue ini lebih cocok dibilang board tracker. Buat yang belum tahu, board tracker tuh kayak gini. Ini motor-motor jadul banget, motor balapan. Kalau sekarang tuh mungkin ada yang lebih dikenal dengan flat tracker. Nah, tapi ini lebih ke board, lebih tua lagi. Cocok banget, karena apa? Motor-motor board tracker tuh karakter mesinnya tuh kecil-kecil, nggak terlalu besar, dan lingkar rodanya, lingkar velgnya itu juga besar-besar. Kalau bobber atau bob itu biasanya ring 16. Kayak misalnya si kakaknya ini Napoleon Bob 500 itu lebih cocok tuh dibilang bobber gitu kan. Tapi kalau ini karena ringnya 18 depan dan belakang, menurut gua sih lebih cocok masuk ke style board tracker itu tadi. Walaupun yang pakai istilah bob juga nggak masalah ya, karena secara general bob itu atau bobber itu kan sebenarnya motor yang ditrondolin gitu kan. Ini motor Harley ditrondolin, dimodifikasi tapi masih tetap pakai bawaan sasisnya si standarnya, jadi istilahnya itu bobber gitu. Jadi ya itu tadi modelnya timeless. Kalau misalnya kalian mau beli sekarang terus di-keep beberapa tahun, 10 tahun, 20 tahun, ya nggak akan ketinggalan zaman modelnya. Nggak kelihatan kayak ih jadul banget motor ya, karena emang dari barunya udah jadul, udah vintage gitu, nggak termakan oleh zaman. Kelebihan yang kedua adalah motor ini sudah dibekali dengan ban Sinco.
Ya, sebenarnya ban Shinko dibilang bagus-bagus amat juga enggak ya. Bukan tipikal ban high performance kayak Pirelli atau Michelin yang ada di MotoGP gitu. Tapi, buat anak-anak custom, buat anak-anak vintage, buat anak-anak yang suka retro, pasti udah tahu sama ban yang satu ini, Shinko gitu kan. Nah, motor si Napoleon 2,5 ini udah dibekali dengan ban Shinko dari lahirnya. Dan itu jadi salah satu kelebihan. Kayaknya dari dulu gua main motor, baru kali ini aja sebuah motor keluar dari pabrikan, bannya itu udah Shinko gitu loh. Jadi bener-bener gokil banget. Dan ban ini nggak murah, nggak bisa dibilang murah juga. Karena rata-rata sepasang, biasanya kalau buat motor custom, harga bannya itu sekitar 3,5 juta paling murah. Sepasang ya depan belakang, itu sampai 5 jutaan. Tergantung ukurannya, makin besar makin mahal. Nah ini udah disematkan dari pabriknya langsung. Jadi salah satu poin yang plusnya adalah kalau misalnya beli motor ini ya nggak usah ganti-ganti ban lagi. Ukuran bannya juga udah gambot, udah pas banget, udah kelihatan keker, kualitasnya juga cukup oke. Walaupun sebenarnya harga bannya sih dimasukin ke harga motornya gitu ya. Makanya harga motornya ini jadi lumayan bengkak sampai ke 80 jutaan. Tapi overall, kalau ngomongin ban, ini nice dream lah Shinko. Poin ketiga atau poin terakhir dari kelebihan yang ada di Napoleon Bob 250 ini adalah effortless custom. Alah. Jadi ya karena bentuknya udah unik, buat gua yang sering bikin motor custom gitu lah ya udah nggak usah diapa-apain lagi gitu. Model tuh udah kece gitu. Gua justru beli motor ini karena gua pengen ngerasain punya motor yang udah custom look dari pabrik ya. Jadi nggak usah diapa-apain lagi. Tapi tetap perlu sentuhan-sentuhan sedikit ya. Dimana misalnya kayak finishing warna. Karena Napoleon Bob 2,5 ini cuman ngeluarin kalau nggak salah 2 atau 3 warna gitu. Warna hijau, silver, sama hitam. Dengan motif yang kayak gini, polos gitu kan. Nah nanti kalau misalnya motor gua udah datang nih ya, simpel aja sih. Gue pengen tangki, spakbor depan, dan spakbor belakangnya di chrome. Wah, nice dream langsung. Ada sedikit motif grafis, itu langsung kelihatan custom banget. Atau kalau misalnya mau lebih effort lagi, sasisnya di chrome juga. Jadi full chrome semuanya. Itu lebih kelihatan, wah gila, gokil sih. Bakal kayak full motor custom banget, tapi bener-bener ini motor sebenarnya standar pabrik gitu. Jadi ya salah satu poinnya itu sih, dimodif dikit doang, effortless banget, udah kelihatan custom look. Oke, terakhir kesimpulannya cuy ya. Buat siapa sih sebenarnya motor ini? Cocok apa enggak buat kalian? Nah, pertama di sini gue masukin ke dalam 2 kategori yang cocok punya atau beli motor ini. Yang pertama adalah kolektor. Nggak harus kolektor yang tajir juga dan banyak koleksinya gitu, nggak juga. Kalau misalnya kalian pengen punya motor ini ya cukup koleksi dia aja, kalian keep, itu worth it sih menurut gue. Kenapa? Karena tadi poin kelebihan yang gue bahas di pertama adalah modelnya yang timeless. Jadi kalau misalnya kalian simpan motornya, ya nggak bakal kelihatan jadul apa ketinggalan zaman. Karena emang dari lahir stylenya emang udah ketinggalan zaman gitu kan. Walaupun nanti gue di luar ngomongin harga jual kembali dan lain-lain, spare part dan lain-lain ya. Tapi menurut gua motor ini cocok banget buat di-keep, buat dikoleksi karena modelnya nggak lekang oleh waktu. Itu pembeli pertama. Yang kedua adalah cocok buat orang-orang yang hobi atau ngejadiin motor ini motor kedua atau bahkan ketiga, keempat atau kelima gitu loh. Jadi cuma dipakai buat San Morian doang atau buat Sabtu Mingguan doang atau dipakai buat riding bareng teman-teman gitu. Bahkan kalau untuk dipakai touring juga masih oke ya. Ini motor bukan motor pajangan kayak motor custom atau motor kontes doang, enggak. Ini motor emang motor yang street legal. Jadi mau dipakai riding keluar kota pun, touring pun, asal cocok sama posisi duduknya, nggak pegel-pegel kayak gua, ya aman-aman aja gitu. Tapi kalau buat harian, kayaknya kurang cocok ya. Bukan nggak cocok, tapi kurang cocok. Tapi ya balik lagi, nekat-nekat aja sih. Kalau misalnya emang udah into banget sama motor ini buat pakai harian ya, dengan posisi duduk seperti itu, ya sah-sah aja. Karena kapasitas mesinnya juga 250 cc, nggak terlalu besar, nggak terlalu kayak mesti ngerawat spare part Moge yang mungkin di beberapa tipe Moge harga spare partnya lumayan mahal ya. Ini kayak 2,5 kayak lebih bersahabat gitu cuy. Oke cuy, mungkin kurang lebih itu yang bisa gua bahas ya. Walaupun kalau kalian sadar, sebenarnya tadi lebih banyak poin kekurangan daripada kelebihannya. Tapi balik lagi, kekurangan itu subjektif ya. Itu berdasarkan apa yang gua test ride tadi di jalan raya. Dan seperti tadi gue bilang di awal video bahwa gue akan review jujur. Jadi gue jembrengin semuanya buat kalian. Walaupun bukan berarti motor ini jelek. Karena gue sendiri
beli motor ini dan nggak di-endorse, nggak dikasih, tapi gue beli, gue bayar. Balik lagi ya, sebenarnya nggak ada motor yang sempurna, tinggal kita gimana menyikapinya. Kekurangan di sebuah motor itu apakah bisa diatasi dengan solusi-solusi seperti custom, bikin sendiri dan lain-lain, ya itu jadi pertimbangan semua pihak. Tapi overall gue suka sama motor ini, looks-nya oke banget. Kekurangan-kekurangan yang ada di motor ini tentu aja nanti bakal gue atasi sendiri, gue cari solusinya dengan cara di custom. Oke, semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua, khususnya yang penasaran sama si Napoleon Bob 250 ini. Kalau misal kalian punya pertanyaan atau tambahan, masukan, plus atau minusnya soal motor ini, langsung aja tulis di kolom komen. Tapi sementara itu, videonya langsung aja gue tutup. Seperti biasa, gue Ateng cabut. Peace!